Bab 605. Tanda tangan hidup dan mati. Sebenarnya jika kamu tidak menantangku, aku juga akan menghabisimu. Ujar Reka mengangguk. Keponakanmu mengganggu istriku. Itu karena didikan kamu sebagai paman tidak disiplin dan harus bertanggung jawab. Arogan, lancang. Memangnya kenapa jika Nicole kalah dari hakim di kondisi tertinggi? Dia tetap master pimpinan. Apa hakmu mengucapkan kata-kata kasar itu? Kecuali kamu juga master pimpinan. Dia yang grandmaster di usia ini belum pernah mendengarnya, mungkin masih belum lahir. Serat merasa canggung untuk Reka. Reka, kalau kamu ingin membantu Nona Tokia melampiaskan amarah, tidak perlu turun tangan sendiri. Ujar dia, biarkan hakim yang memberi mereka pelajaran. Terima kasih atas kebaikan Tuan Serat. Ujar Reka tersenyum. Amarahku baru akan reda jika aku melampiaskan dendam istriku sendiri dan tidak perlu merepotkan orang lain. Haha, bagus. Nicole tertawa keras. Bocah, aku salut dengan keberanianmu, sungguh pria sejati. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Ayo, aku mengaku kalah jika mengeluarkan serangan kedua. Ujar Reka melipat kedua tangannya di belakang. Puff, kerumunan tidak bisa menahan tawa. Dia kalah jika mengeluarkan serangan kedua. Maksud dia adalah bisa menghabisi Nicole dalam satu serangan. Bahkan hakim saja mengalahkan Nicole setelah 10 serangan. Beraninya dia mengatakan omong kosong seperti itu. Mati saja. Nicole meraung ganas seperti binatang buas. 5 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Tangan di belakang punggung Reka tetap diam bahkan tanpa perlawanan. Kerumunan hanya berpikir bahwa Reka belum sadar dan semakin tertawa lebar. Ketika Nicole berjarak setengah meter barulah Reka bergerak. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari hadapan Nicole. Detik berikutnya, muncul di belakang Nicole. Dan Nicole tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia hanya merasa Reka mengguncang tubuhnya dan menghilang. Nicole panik dan melihat sekeliling dengan cepat, mencari jejak Reka. Tetapi tidak ada apa-apa. Persetan, orangnya menghilang, masih bertarung apaan. Reka dengan lembut mengangkat kakinya dan menendang kaki Nicole. Krak, krak, kedua kaki Nicole dipatahkan oleh Reka. Nicole yang malang tidak tahu apa yang terjadi. Dia terpelanting keras di tanah dan meraung kesakitan memeluk kakinya. Kakiku, kakiku, au. Suara desahan terdengar sepanjang waktu. Semua orang menatap Reka dengan tatapan monster. Cabul, monster, iblis. Dia menghabisi Nicole dengan satu serangan, hanya satu serangan. Benar tidak ada serangan kedua. Betapa mengerikan kekuatannya. Mengalahkan Nicole dan hakim. Seorang master pimpinan lahir lagi dan dia adalah master tingkat atas. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Ini tidak masuk akal. Mulai sekarang dilarang masuk ke Tomota Group. Ujar Reka melototi Nicole yang melolong kesakitan dengan tatapan dingin. Kami menyambut yang datang untuk membicarakan kerjasama. Tetapi, jika ada yang berani memiliki hati jahat, jangan salahkan aku, Reka, bersikap kasar. Semua orang gemetar ketakutan dan menundukkan kepala. Tuan Serat dan hakim, ayo pergi. Reka memimpin mereka keluar. Setelah meninggalkan asosiasi bela diri, Serat dan hakim baru pulih dari keterkejutan mereka. Teman kecilku sangat kuat. Kamu pasti berasal dari keluarga yang luar biasa. Ujar Serat dengan hati-hati. Aku ingin bertanya siapa kamu? Kenapa hidup di kota Geffen yang kecil? Tidak baik bagimu untuk tahu lebih banyak, jadi lupakan saja. Serat mengangguk sambil berpikir. Meski tidak tahu identitas sebenarnya. Melihat dia berani melawan para master, itu sudah cukup membuktikan levelnya. Jauh di atas dia dan hakim. Teman kecil, bagaimana kamu menyelesaikan pengepungan musuh terhadap Provinsi Omada? Iya, sudah 5 tahun tidak pernah menyerang dengan bahagia. Ujar Reka meregangkan pinggangnya sambil tersenyum. Aku tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Hakim, apakah kamu tertarik bertarung bersamaku? Bab 606. Reka adalah Tuan Agung Valkyrie. Serat dan hakim terkejut. Apa maksud Reka?
tidak mungkin ingin menggunakan kekuatan mereka berdua untuk melawan ribuan pasukan musuh, kan? Kali ini tamat, jumlah musuh sangat banyak. Bahkan jika hanya berdiri diam membantai semuanya, mereka berdua juga akan mati kelelahan. Tuan Reka, jumlah musuh sangat banyak. Dengan kami berdua, aku khawatir akan sulit untuk memusnahkan musuh. Ujar Hakim tersenyum canggung. Jika ingin mengalahkan lawan tidak perlu memusnahkan musuh. Ujar Reka tersenyum. Kita bisa membunuh pemimpin mereka lebih dulu. Begitu pemimpin mereka dibunuh, musuh akan kehilangan tentara dan baju besinya, bahkan menyerah tanpa perang. Lagi pula, bukan hanya kita berdua. Akan ada master lain yang bertarung bersama dengan kita. Dalam hal pengalaman tempur, Reka dapat dibandingkan dengan ribuan hakim. Hakim dan Serat terkejut lagi. Orang yang bisa disebut master oleh Reka pasti bukan orang biasa. Di kota Geffen yang kecil ini sungguh ada orang berbakat yang sedang bersembunyi. Hakim tiba-tiba merasa malu dengan gelar pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada. Nah, bisa saja iya. Ujar Hakim tertawa keras. Suatu kehormatan bagiku bisa bertarung berdampingan dengan Tuan Reka. Setelah itu, mereka berdua berpisah. Lone Wolf, ada pertarungan kelompok, apakah kamu tertarik? Tanya Reka menelepon Lone Wolf. Kak, jika pertarungan kelompok kurang dari 2000 orang jangan panggil aku. Itu membosankan. Jawab Lone Wolf. Kali ini jumlah pasukan musuh adalah puluh ribuan. Ujar Reka. Kak, kamu di mana? Sudah lama aku tidak segila ini. Akhirnya bisa mengobati kecanduan ini. Ujar Lone Wolf. Di dalam mobil Rolls-Royce, saudaraku, menurutmu Reka berada di level apa? Tanya Serat kepada Hakim dengan ekspresi serius. Tidak tahu, mungkin itu level yang tidak bisa kita capai, jawab Hakim menggelengkan kepala. Aku beri kamu petunjuk, kata kuncinya ada sudah 5 tahun tidak bertarung. Ujar Serat. Apa yang bisa dinilai dari kalimat ini? Tanya Hakim bingung. Tuan Agung Valkyrie menandatangani Bashing Peace Treaty dan dalam penyamaran selama 5 tahun. Dia baru saja keluar tahun ini. Ujar Serat dengan serius. Selain itu, Reka juga memiliki marga yang sama dengan Tuan Agung Valkyrie. Kok, maksudmu Reka kemungkinan besar adalah Tuan Agung Valkyrie? Ujar Hakim gemetar kaget. Ini tidak mungkin. Jika dia adalah Tuan Agung Valkyrie, apa perlu dia menyerang musuh sendiri? Dengan satu perintahnya dapat mengerahkan 100.000 tentara menghancurkan lawan dalam hitungan menit. Iya, aku juga merasa ini sedikit tidak masuk akal. Ujar Serat mengerutkan kening. Jika benar dia adalah Tuan Agung Valkyrie, bagaimana mungkin hidup menderita di kota Geffen demi seorang wanita? Sudahlah, tidak peduli siapa dia. Oh, kita tidak menderita mengikutinya. Masuk akal. Kota Geffen yang kecil sekali lagi masuk dalam pencarian panas. Nicole, master pimpinan yang terkenal dikalahkan di kota Geffen. Pertama adalah Hakim sang pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada mengalahkan Nicole dan dipromosikan ke posisi Grandmaster. Kemudian, muncul master kuat misterius, Master Valkyrie. Hanya dengan satu serangan berhasil mengalahkan Nicole. Ini membuktikan kekuatan hebat miliknya. Di sebuah kota kecil, 2 master pimpinan lahir satu demi satu, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Selain itu, Master Valkyrie ingin bekerja sama dengan Hakim sang pembunuh untuk bersama-sama menghadapi musuh yang mengepung Provinsi Omada. Master Valkyrie yang misterius langsung terkenal. Namanya bergema di jalanan Provinsi Omada. Semua orang sedang mendiskusikan Master Valkyrie berasal dari mana. Bahkan dikabarkan Master Valkyrie adalah murid Ip Man. Tomota Group. Setelah membaca berita pencarian panas, Tokia menatap Reka dengan wajah terkejut. Reka, kamu baru saja mengatakan Master akan dihabisi dan dia benar-benar dihabisi. Yang menghabisi Master adalah Master Valkyrie. Dia juga bermarga Valkyrie. Mungkinkah? Bab 607. Master Valkyrie yang terkenal. Reka tersenyum. Ya benar. Suamimu adalah Master Valkyrie yang terkenal, cepat sembahlah aku.
Atau kamu dan Master Valkyrie adalah saudara? Dan kamu sudah tahu sejak awal Master Valkyrie akan menghajar Nicole, kan? Tanya Tokia. Reka, logika macam apa ini? Faktanya sangat jelas, tidak bisakah kamu menebaknya? Bukan Tokia tidak bisa menebak, tetapi dia tidak berani menebak. Master Valkyrie adalah master top dan dia dapat mengalahkan master dengan satu serangan. Reka memang hebat, tetapi kekuatannya tidak elegan sama sekali, hanya bisa menangani seniman bela diri tingkat rendah. Jika melawan Grandmaster sepertinya itu hal yang sulit. Terlebih lagi, Master Valkyrie adalah master top. Reka, sebenarnya kamu dan Master Valkyrie memiliki hubungan apa? Tanya Tokia. Bukan. Sebenarnya aku adalah Master Valkyrie. Jawab Reka menggelengkan kepala. Aish. Tokia kecewa, betapa baiknya juga kamu adalah anggota keluarga Master Valkyrie. Pengepungan kali ini khusus ditujukan ke Tomota Group. Master Valkyrie bekerja sama dengan Hakim untuk menangani pasukan pengepungan, yang juga membantu Tomota Group menyelesaikan pengepungan. Kita harus berterima kasih kepadanya dan memberi dia hadiah. Sayangnya, kamu bukan anggota keluarga Master Valkyrie. Kamu tidak bisa memperkenalkan kami kepadanya. Bahkan sulit untuk mengucapkan terima kasih padanya. Reka terdiam, kamu hanya mendengar aku mengatakan, bukan, di paruh pertama kalimat, tetapi tidak mendengarku mengatakan, aku adalah Master Valkyrie, di paruh kedua kalimat. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah mengirim Vania dari Salt Entertainment untuk mencari informasi tentang Master Valkyrie. Aku percaya Nona Vania tidak akan mengecewakan aku. Ujar Tokia, nanti kita bicarakan masalah ini. Aku masih harus menemui klien besar. Klien itu pria atau wanita? Tanya Reka tiba-tiba gugup. Pria. Dia tinggi dan ganteng, bahkan sangat sopan. Kenapa? Tanya Tokia tersenyum jahat. Reka semakin tidak senang. He. Tokia tersenyum tanpa perasaan. Reka, kamu cemburu. Jangan khawatir, seumur hidup ini aku hanya akan menjadi milikmu. Kalau kamu khawatir bisa pergi bersamaku. Sembarangan. Siapa yang cemburu? Aku mengkhawatirkan kamu keluar seorang diri. Ujar Reka. Karena kamu sudah mengundangku dengan sangat baik, tidak baik bagiku untuk menolak. Aku akan pergi bersamamu. Ye. Tokia menunjukkan ekspresi jijik, munafik. Mereka tiba di tempat tujuan, Hotel Kingsley. Sebelum klien datang, mereka memesan 2 cangkir teh dan meminumnya dengan santai. Pintu diketuk sebelum secangkir teh habis. Masuk, ujar Tokia. Pintu didorong terbuka, seorang pria berjas dan berkacamata masuk. Permisi, apakah dengan Nona Tokia dari Tomota Group? Tanya pria itu. Halo, apa kabar? Aku adalah Direktur Tokia dari Tomota Group. Jawab Tokia bangkit dan tersenyum. Mustafa. Ya, Nona Tokia, kita bertemu lagi. Jawab dia tersenyum kepada Tokia. Jangan bilang kamu adalah salesman yang dikirim oleh grup Imperial untuk bernegosiasi denganku. Tanya Tokia sedikit terkejut. Tebakan Nona Tokia benar. Aku adalah manajer grup Imperial. Jawab Mustafa tertawa keras. Sebenarnya aku berkontribusi pada kerja sama antara grup Imperial dan Tomota Group. Benarkah? Tokia sedikit terkejut. Kalau begitu terima kasih Tuan Mustafa. Mustafa duduk di samping Tokia dan menatapnya sekilas. Tokia, tahukah kamu, sejak kamu menolak cintaku, aku meninggalkan kota Geffen dan pergi ke Provinsi Easter. Aku bersumpah harus sukses, agar pantas bersanding denganmu. Sekarang aku sudah menjadi manajer terkemuka grup Imperial. Di bawah kepemimpinanku ada puluhan ribu orang dan aku menempati peringkat 100 teratas di Provinsi Easter. Tokia, aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Aku harap kamu dapat memberiku kesempatan lagi. Percayalah pada kekuatanku, aku pasti bisa memenangkan hatimu.